Assalamualaikum, selamat datang kembali di Indonesia yang penuh dengan harapan dan sukacita. Tanggal 1 Juli tahun 2025, Pak Listio Sigit sebagai pimpinan Kepolisian Republik Indonesia memamerkan kepada Pak Prabowo Subianto capaian-capaian yang luar biasa dari kepolisian. Di antaranya adalah ada 13.000 preman di Indonesia yang berhasil ditangkap dan akan diberdayakan. Dan jumlah itu telah membuat rakyat Indonesia menjadi senang dan sukacita kepada kepolisian sampai tingkat kepercayaan kepada polisi itu meningkat. Sekarang di atas 67%. Ini adalah capaian yang sungguh-sungguh sangat luar biasa dan patut kita acungi jempol. Tetapi tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada bapak-bapak polisi dengan kinerjanya yang sangat luar biasa itu, sebenarnya rakyat Indonesia tidak banyak mendengar cerita tentang itu. Yang didengar oleh rakyat itu adalah cerita-cerita yang lain tentang premanisme. Tanggal 4 April 2026, Pak Dadang, orang Purwakarta, itu sedang menyelenggarakan hajatan pernikahan untuk anaknya. Itu seharusnya adalah hari yang sakral, itu seharusnya adalah hari yang membahagiakan. Tetapi apa boleh buat, pada waktu itu tiba-tiba datanglah sekelompok preman, minta jatah keamanan. Kemudian Pak Dadang datang menyambut dan memberikan Rp100.000. Tetapi nampaknya Rp100.000 itu tidak cukup untuk ego, tidak cukup untuk membeli miras. Dan karena itulah, maka preman-preman itu segera mengeroyok Pak Dadang, memukulinya, ada yang menggunakan bambu, sampai akhirnya Pak Dadang meninggal dunia. Sekarang Baraya bayangkan bagaimana hari yang penuh sukacita, bagaimana hari yang penuh harapan, hari yang sakral, tiba-tiba berubah. Karena hari itu menjadi hari tragedi yang tragis, di mana ada kepala keluarga justru menghembuskan nafas terakhirnya ketika sedang menyelenggarakan hari yang sakral itu. Baraya bayangkan itu, bagaimana perasaannya. Keluarga mempelai mungkin tidak akan berani merayakan ulang tahun pernikahan kesekian-kesekian karena di hari yang sama ketika mereka menikah, justru kepala keluarga mereka direnggut nyawanya. Nah, tepat disinilah Baraya, tepat disinilah teman-teman semua, tepat disinilah Pak Prabowo Subianto yang dilihat, yang diingat oleh masyarakat Indonesia. Bukan 13.000 preman yang ditangkap, tapi 10 preman yang akhirnya melakukan tindakan yang begitu kejinya sampai menciptakan trauma yang mendalam. Kenapa berita ini lebih viral daripada berita Pak Listio Sigit itu? Karena berita ini bukan diviralkan oleh buzzer, tetapi berita ini relate dengan apa yang menjadi pengalaman masyarakat. Bahwa masyarakat sekarang itu merasa terancam, terintimidasi, tersakiti oleh preman-preman. Sekarang bapak-bapak cek ya, kita tentu saja tidak akan menemukan berapa banyak jumlah preman di Indonesia. Karena seperti semua hal, kita tidak memiliki data untuk hal itu. Tetapi rakyat merasakan kehadiran preman-preman itu. Kalau rakyat jadi pedagang kaki lima, dia pasti dipalakin preman. Kalau rakyat mau bangun rumah, bahkan di tanahnya sendiri, itu juga pasti didatangin preman. Kalau rakyat mau lakukan usaha begini dan begitu, itu juga pasti didatangin oleh preman. Ada begitu banyak premanisme, pungli yang menyengsarakan rakyat. Itu adalah kehidupan keseharian. Jadi kalau ada orang yang katanya berhasil menangkap 13.000 preman itu masyarakat tidak akan bergeming. Masyarakat tetap akan berpikir bahwa kami sebenarnya tetap hidup dalam ketakutan, hidup dalam teror, karena preman-preman ada di sekeliling kami. Dan ini tuh bukan hanya soal nyawa, ini bukan hanya sekelompok kecil orang di Purwakarta yang sedang menyelenggarakan hajatan, bukan soal itu. Kalau misal kita melihat data statistik, preman bukan hanya berdampak pada kematian seseorang. Saya ambil contohnya, BYD, sebuah perusahaan yang sangat terkenal dari China, itu mau bikin pabrik di Subang. Dia sudah menggelontorkan 20 triliun rupiah untuk membuat sebuah pabrik yang bisa menyetok kendaraan sampai 150.000 unit per tahunnya. Dan apa yang terjadi? Baru mau buka langsung disatronin preman, bahwa mereka berdirinya harus atas izin preman, bahwa nanti sirkulasi bahan-bahannya harus lewat preman, nanti nyari pekerja, nyari karyawannya juga harus diskusi dengan preman, dan lain sebagainya. Bukan hanya sekali, ada perusahaan lain namanya Finfast.
dari Vietnam. Itu juga mau bikin pabrik yang sangat besar di Indonesia. Akan menciptakan sekitar 50.000 kendaraan setiap tahunnya. Itu didatangin juga sama preman dan sebagainya. Ya syukur kalau mereka bisa bertahan. Tapi kalau nggak bertahan itu wajar sekali, Baraya. Ada laporan dari Himpunan Kawasan Industri yang menyebutkan bahwa ada ratusan triliun rupiah yang gagal masuk ke Indonesia. Itu tuh gara-gara preman-preman itu. Ada perusahaan mau mendirikan bangunan, mendirikan pabrik di Indonesia, diusik. Bahwa nanti parkirnya harus kami yang kelola. Nanti bahan-bahan bangunan harus kami yang kelola. Nanti bangunan ini itu harus izin kami yang kelola. Jalan-jalan itu juga harus izin kami yang kelola. Polisi kemana? Tentara kemana? Itu preman-preman ada di Indonesia dalam jumlah yang sangat besar. Kita tidak tahu berapa banyak jumlahnya. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas aksinya mereka itu nyata. Dan ya syukur-syukur kalau perusahaan-perusahaan itu masih bertahan di Indonesia. Itu bodoh banget kalau misal mau bertahan di Indonesia. Tapi kalaupun ada yang mampu bertahan di Indonesia, itu terornya tuh nggak pernah berhenti. Coba lihat itu perusahaan-perusahaan setiap Ramadan bukannya mereka senang malah nangis. Karena apa? Karena nggak lama setelah Ramadan itu akan ada proposal-proposal dari ormas. Bukan hanya 1, 2, 3, 4. Belasan bisa sampai puluhan. Ada minta duit keamanan sekian, minta duit keamanan sekian, dan sebagainya. Mereka, preman-preman itu yang mengatasnamakan ormas itu tidak memberikan kontribusi apapun. Tidak menyiapkan keamanan apapun. Tidak benar-benar memberikan hak yang baik untuk karyawan. Gak ada kontribusinya sama sekali. Tetapi mereka minta jatah THR. Tunjangan hari raya, berasa mereka punya agama kemudian melakukan ritual hari raya gitu. Ya enggak juga, tapi itulah yang terjadi di Indonesia. Jadi bukan hanya membunuh, merenggut nyawa orang yang menyelenggarakan hajatan, bukan hanya itu, tapi perusahaan-perusahaan besar pun yang diproyeksikan bisa menyerap lapangan pekerjaan yang sangat besar pun di Indonesia, itu dihentikannya oleh preman-preman itu. Dan kalau kita misalkan melihat cakupannya, bukan hanya perusahaan besar, bukan hanya perusahaan yang baru mau ada atau sudah ada, perusahaan yang kecil-kecil atau bahkan yang lebih kecil daripada itu, pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima di mana yang tidak disatronin ormas? Baraya mau ngebangun rumah, pasti disatronin ormas. Gubernur mau bikin jalan, itu di RAB-nya itu ada jatah preman. Ada untuk mereka gitu, warga lokal ngakunya dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya mengancam jiwa, iya, mengambil harta kita, iya, menghentikan perekonomian kita, iya, mengancam kedaulatan negeri ini juga, iya. Nah, ini sekarang kenapa sih banyak sekali preman-preman yang seperti itu? Kita selidiki salah satu masalah yang paling krusial adalah karena preman-preman itu tuh lebih banyak yang dilindungi daripada yang ditertibkan. Pak Presiden sendiri itu lebih banyak memberikan kepada mereka toleransi daripada mencoba menghentikan mereka. Coba, Baraya ingat nggak? Presiden kita, Prabowo Subianto, itu pernah mengancam para pengkritik agar ditertibkan. Kemudian menuding orang-orang yang mengkritik itu sebagai antek asing. Kemudian melihat para akademisi itu sebagai pengamat abal-abal. Kemudian orang-orang ahli-ahli, pakar-pakar itu dikatakan dasmu ketika mengkritik gagasannya. Pak Prabowo terlalu sibuk untuk itu. Sekarang saya tagih, kapan Pak Prabowo pernah mengatakan akan menertibkan para preman? Tunjukkan kepada saya videonya di mana Pak Prabowo mengatakan akan menertibkan para preman. Gak ada. Pak Prabowo Subianto terlalu sibuk dengan akademisi yang mengkritiknya, alih-alih menyelesaikan masalah yang menghinggapi masyarakat Indonesia. Jadi saya tanya kepada Baraya semua, presiden macam apa yang ketika ada akademisi yang mengkritik dia sewot akan menertibkan, tetapi kepada apa yang menyakiti rakyat Indonesia dia diamkan, bahkan disponsori. Lah, dari mana tudingan bahwa Pak Prabowo Subianto itu mentolerir premanisme dan justru malah sibuk menertibkan para kritikus? Ya, kita lihat dalam beberapa indikasi ya. Kita lihat ya. Kita ingat nggak bahwa di tahun 2008 Pak Prabowo Subianto itu bikin Gerindra. Kemudian Pak Prabowo begitu dekatnya dengan Pak Hercules yang 3 tahun berselang itu mendirikan Grip Jaya. Sejak saat itu
Grip Jaya dan Pak Hercules itu terdokumentasikan berulang-ulang memberikan dukungan penuh kepada Pak Prabowo Subianto, dukungan politis. Kita tidak tahu manifestasi dukungannya itu bagaimana, tetapi yang jelas dukungan itu erat. Dan Pak Hercules itu dikenal sebagai salah satu preman legendaris di Indonesia. Ya, itu masa lalu, bisa anggap kita itu adalah masa lalu, bahwa Pak Hercules sekarang sudah bertaubat, Pak Hercules sekarang sudah menjadi sosok yang jauh lebih baik, lebih religius, sudah mualaf, masuk Islam, kemudian sudah berhaji pula dan sebagainya. Oke, itu semua anggaplah memang demikian. Tetapi kalau kita lihat sekarang dengan kacamata yang nyata, yang real, yang dilihat oleh masyarakat, kalau Pak Hercules itu sekarang memang sudah bukan preman lagi, itu Grip Jaya itu banyak sekali terdokumentasikan itu melakukan aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan kekerasan. Entah itu grip beneran atau yang mengatasnamakan, apapun itu, tapi memang banyak terdokumentasikan. Jadi saya mohon maaf ya, sekarang saya tuh Baraya itu berkonflik dengan preman itu bukan cuma sekali dua kali. Dan kalau misalkan ada kejadian konflik yang seperti itu, biasanya preman-preman itu mengaku, mengklaim bahwa kami tuh dari Grip, kami tuh dari pemuda Pancasila, atau bahkan banyak di antara mereka yang mengatakan kami tuh melakukan tugas dari komandan itu, dari tentara itu. Itu tentara tuh disebut. Jadi artinya dalam hal ini apa? Preman itu justru dibackingi oleh tentara. Coba sekarang Baraya cek, lihat, itu orang-orang Kalimantan, orang-orang Sumatera, orang-orang Sulawesi, bahkan orang-orang Papua, itu banyak yang tanahnya tuh digusur. Ada lebih dari 200.000 keluarga di Indonesia yang terlibat pada sengketa tanah. Rumahnya diratakan bulldozer, tangis pilu keluarganya menjerit ketika tanahnya diambil, kebunnya dilindas sama bulldozer. Itu kejadian di Indonesia. Dan bagaimana caranya sengketa tanah itu bisa membuat mereka kehilangan propertinya? Ya pakai preman. Preman ada yang pakai senjata tajam, ada yang pakai senjata api. Mereka datang ke kampung-kampung warga, datang ke kampung-kampung adat, mengambil alih wilayah-wilayah itu untuk apa? Untuk apa, coba tebak Baraya? Kalau enggak untuk pertambangan, ya untuk sawit. Komoditas yang paling dicintai oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, jadi sekarang saya urutkan kembali ya. Pak Prabowo Subianto itu mentolerir premanisme itu dari mana? Dari beliau yang sangat dekat dengan ormas-ormas kepemudaan, yang ormas-ormas kepemudaan itu entah dicatut atau entah tidak, yang jelas banyak preman-preman yang mengatasnamakan ormas-ormas itu. Dan bahwa kalau ada sengketa lahan, ada mafia tanah, ada begini dan begitu yang biasanya juga melibatkan sawit, itu juga melibatkan preman-preman. Sekali lagi ya, Pak Prabowo Subianto mengancam akan menertibkan orang-orang yang mengkritik kebijakan-kebijakannya, tetapi tidak pernah berbicara satu kali pun terkait dengan preman-preman yang menyakiti rakyat, menggembosi ekonomi Indonesia, dan menghancurkan harapan masa depan bangsa. Dan ketika video ini dibuat dan kemudian dipublikasikan, ya mungkin juga video ini tidak sampai atau pesan-pesannya setidaknya tidak sampai kepada Pak Prabowo, karena ada desas-desus bahwa Pak Presiden tidak mendengarkan suara dan aspirasi dari rakyat. Ya itu desas-desus saja sih ya. Tetapi ya setidak-tidaknya mungkin video ini dilihat oleh Pak Hercules siapa. Jadi Pak Hercules dan teman-teman semua di sana di jajaran pemerintahan, kalau memang benar-benar pro terhadap rakyat, kalau memang benar-benar mencintai rakyat, kalau ingin membangun bangsa, bukan hanya klaim, bukan hanya pernyataan, tapi buktikan dalam perbuatan nyata, buktikan dalam langkah nyata. Kalau Pak Hercules itu benar-benar tahu situasi kondisi di lapangan, tahu bagaimana gerakan-gerakan preman di Indonesia, berpengalaman untuk bisa mengontrol mereka semua, sekarang lakukan itu untuk hal-hal yang baik. Bukan lakukan itu hanya untuk kekuatan politik tertentu, tetapi lakukan untuk hal-hal yang baik. Tolong Pak Hercules itu bisikin Pak Prabowo Subianto bahwa di Indonesia itu banyak preman-preman, dan minta izin kepada Pak Prabowo Subianto sebagai bapak sebagai orang yang benar-benar kenal dengan situasi yang seperti ini, minta izin kepada Pak Prabowo Subianto agar preman-preman itu bisa ditertibkan, agar preman-preman itu bisa diberdayakan untuk masyarakat, dan tunjukkan bahwa pemuda Pancasila, Grip Jaya, Gibas, Mahdas dan lain sebagainya itu bukan orang yang menyengsarakan rakyat, bukan orang yang menakut-nakuti rakyat, bukan orang yang mempersekusi rakyat, tapi orang yang melindungi rakyat.
Buktikan kalau ormas-ormas itu benar-benar bukan ormas preman dengan cara apa? Memberantas preman-preman yang menyakiti rakyat. Saya yakin dengan cara seperti itu, ormas-ormas kepemudaan itu, termasuk Pak Herculesnya, termasuk Pak Prabowo Subianto, akan disanjung luar biasa oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sangat membutuhkan perlindungan, rakyat Indonesia sangat mencintai perdamaian, dan tolong berikan itu kepada rakyat Indonesia sekarang. Bukan hanya rakyat kita itu dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan dengan diperah suaranya dalam pemilu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.